Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita sangatlah mulia dalam Islam, sebab Allah menetapkan aturan-aturan yang luar biasa untuk menjaganya. Dan Allah telah menjanjikan hadiah terindah bagi wanita yang menaati aturannya, yakni surga. Namun, ahwat fillah, ternyata dalam surga ada wanita-wanita yang menjadi pemimpin di sana. Mereka adalah mukminah yang sangat luar biasa keimanannya. Bahkan salah satunya ada yang mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Lalu siapa sajakah mereka? Mari kita simak bersama. Ahwat wa ikhwan fillah, dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya pemuka atau pemimpin wanita ahli surga ada 4. Ia adalah Maryam binti Imran, Fatimah putri Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid, serta Asia. Hadis riwayat Hakim dan Muslim. Tentu untuk mendapat kemuliaan itu tidak mudah. Hanya mereka yang imannya teguh yang bisa mendapatkannya. Hanya mukminah tangguh yang bisa mencapainya. Lalu kemuliaan apa saja yang menyebabkan keempat wanita tersebut menjadi penghulu surga? Baiklah, kita akan bahas bersama. Yang pertama, Maryam binti Imran. Maryam adalah putri seorang nabi, yakni Nabi Imran. Ia adalah wanita suci yang tidak pernah menyentuh ataupun tersentuh. Kehidupannya sangat terjaga dengan pengasuhan pamannya, yakni Nabi Zakaria. Maryam tumbuh menjadi mukmin yang kuat, tangguh, dan hebat. Kesabarannya yang sangat luar biasa serta kelembutan hatinya dan kebaikannya terhadap sesama sehingga ia disebut sebagai wanita suci. Masya Allah. Bahkan pada suatu hari ketika Maryam sedang beribadah dalam mihrabnya, tiba-tiba ada anggur yang tersaji di meja. Begitu Allah sangat mencintainya, hingga suatu ketika malaikat Jibril turun dan menyampaikan bahwa Allah telah meniupkan ruh ke dalam tubuhnya. Hari demi hari dilewati dan kehamilan Maryam lambat laun diketahui masyarakat. Ia dicaci dan dimaki, terus-menerus mendapatkan ejekan karena hamil tanpa suami dan anaknya nanti terlahir tanpa seorang ayah. Hingga akhirnya Maryam binti Imran pergi berjalan menyusuri gurun yang begitu panas. Tibalah saat melahirkan, ia bersender di bawah pohon kurma yang kering. Saat ia lapar, Allah menyuruhnya menggoyangkan pohon kurma dan turunlah buahnya. Serta saat haus, Allah munculkan air dari bawah tanah. Masya Allah, betapa Allah sangat mencintai hambanya yang bertakwa. Nah, yang kedua yakni Sayyidatina Fatimah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu banyak keistimewaan yang dimilikinya, kesabarannya terhadap setiap cobaan yang dihadapi. Juga yang paling terkenal dalam dirinya ialah kesederhanaan yang luar biasa. Bahkan salah satu riwayat mengatakan bahwa ia hanya memiliki satu pakaian saja. Masya Allah. Dan salah satu keistimewaan lain yang dimiliki beliau adalah dari rahimnya lah lahir keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena saudaranya yang lain telah wafat sebelum melahirkan seorang anak. Yang ketiga, Khadijah binti Khuwailid. Masya Allah, jika berbicara tentang keistimewaan beliau, sungguhlah sangat banyak, dan siapapun pasti akan terpana dengan kebaikannya. Ia rela mengorbankan seluruh kekayaannya untuk Islam, bahkan menawarkan tulang belulangnya untuk melanjutkan perjuangan. Hingga suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan salam kepadanya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sampaikan salam dari Robmu untuk istrimu Khadijah. Baginya sudah disediakan istana yang terbuat dari emas. Di dalamnya tak ada lagi kelelahan dan kebisingan." Hadis riwayat Bukhari. Ahwat wa ikhwan fillah, yang terakhir ialah Asia radhiyallahu anha. Beliau adalah seorang permasyuri Fir'aun, namun hatinya sangat lembut dan keimanannya sangat kuat. Pada awalnya, ia memilih menyembunyikan keimanannya, hingga lambat laun Fir'aun mengetahui iman dalam hati istrinya. Ia memaksa Asia untuk murtad dan berpaling dari Allah, namun ditolak mentah-mentah. Fir'aun pun menghukumnya dengan hukuman mati, ditindih dengan batu yang sangat besar hingga ajal menjemputnya.
Namun, Masya Allah, menjelang ajalnya, Asiyah diperlihatkan rumahnya di surga sehingga ketika wafat ia tersenyum penuh ketenangan. Ia rela meninggalkan kemegahan dunia, meninggalkan harta dan tahta demi keimanan dalam dada. Allahu Akbar. Akhwat wa ikhwan fillah, itulah dia kisah para wanita pemimpin surga. Kisah yang sangat luar biasa dan menginspirasi. Semoga kita bisa meneladani kebaikan dan keteguhan imannya. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.